Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam edisi berikutnya dari Belajar Alkitab ini. Dan saat ini kita akan belajar bersama dari kitab yang kedua di dalam rangkaian yang kita sebut sebagai nabi-nabi kecil ini, yaitu kitab Yoel. Nah, kitab Yoel ini salah satu kitab yang pendek, tetapi juga bisa dikatakan walaupun pendek, pesannya ya itu adalah sesuatu yang sangat relevan bagi kita semua. Dan juga sekalipun kitab Yoel ini merupakan kitab yang pendek, tetapi ternyata kita tidak banyak tahu mengenai latar belakang, dan apa yang diajarkan ini juga bukan sesuatu yang bisa kita katakan dengan mudah untuk kita mengerti ya. Nah, secara cepat kita waktu berbicara mengenai kitab Yoel, Yoel itu beritanya itu adalah bahwa di situ ada terjadi tulah belalang, ya, ada wabah yang terjadi di mana ada belalang yang merupakan hukuman dari Tuhan, ya, dan juga ada penghakiman yang lebih besar pada hari Tuhan yang akan datang, ya. Jadi tulah belalang ini, Yoel ini berbicara kepada orang Yehuda pada saat sepertinya tidak lama setelah Yehuda itu dilanda oleh wabah tulah, di mana belalang itu datang dan menghancurkan pertanian. Dan kalau pertanian dihancurkan pada waktu itu, jelas itu merupakan dasar dari ekonomi, fondasi dari ekonomi, dan jelas kehidupan masyarakat waktu itu terganggu dan kehidupan masyarakat menjadi rusak. Nah, Yoel di sini datang berbicara dan memberitahukan bahwa tulah belalang itu, ya, peristiwa alamiah yang terjadi itu adalah merupakan hukuman Tuhan. Oke, jadi ada sesuatu yang terjadi secara alamiah, dan itu bisa dijelaskan secara fisik, bisa dijelaskan secara alamiah, ya. Mungkin itu merupakan satu siklus alam, mungkin itu merupakan satu gejala anomali alam pada waktu itu, tetapi tulah belalang ini itu waktu terjadi itu bisa dijelaskan secara alamiah. Tetapi kemudian Yoel waktu dia bernubuat, dia memberitahukan bahwa tulah yang dibawa oleh belalang ini atau wabah yang terjadi karena belalang ini, ya, merupakan satu hukuman Tuhan. Jadi dia memberikan makna rohani, dia memberikan sudut pandang rohani kepada satu peristiwa yang terjadi secara alamiah, yang terjadi secara bisa dikatakan menurut ilmu pengetahuan itu bisa dimengerti, bisa dijelaskan, tapi Yoel mengatakan itu bukan hanya dipandang sebagai sesuatu yang memang terjadi secara alamiah, tetapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya, dan itu merupakan satu penghukuman dari Tuhan. Nah, bukan saja bahwa itu merupakan penghukuman dari Tuhan, tetapi Yoel juga memberitahukan bahwa nanti di waktu mendatang itu ada penghakiman yang lebih besar, dan itu terjadi pada apa yang disebut oleh Yoel sebagai ketika hari Tuhan itu datang. Ya, jadi kalau tulah belalang itu sudah merupakan sesuatu yang dahsyat, sudah merupakan sesuatu yang berat, Yoel mengatakan ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan nanti pada saat yang disebut dengan hari Tuhan. Jadi dia mempergunakan peristiwa alamiah, peristiwa yang terjadi secara normal, kalau kita bisa katakan seperti itu, secara alamiah, dan dia memberikan makna rohani kepadanya. Dia membawa kepada sudut pandang rohani dan mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang di Yehuda pada waktu itu, bahwa tulah ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti penghakiman Tuhan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, bagi Yoel, dia katakan di situ, oleh karena akan ada hari Tuhan itu, maka umat Tuhan itu harus menyesali dosanya. Ya, tulah belalang terjadi karena umat Tuhan berdosa. Nah, karena umat Tuhan berdosa, Tuhan menghukum. Tapi Yoel mengatakan penghukuman ini adalah untuk membawa mereka kembali, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak, bukan untuk membinasakan mereka. Tetapi justru ini adalah untuk menarik perhatian sebagai satu tanda peringatan kepada mereka bahwa kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, maka akan ada hukuman yang lebih berat. Yang Yoel katakan terjadi pada hari Tuhan. Ya, oleh sebab itu orang-orang Yehuda dipanggil untuk kembali
kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu akan mencurahkan rohnya. Jadi penghakiman itu adalah merupakan hukuman Tuhan kepada umatnya. Tetapi ketika umat Tuhan itu menyesal, ketika umat Tuhan itu kembali kepada Dia, Yoel mengatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, dan roh Tuhan ya di dalam Yoel ini adalah merupakan satu topik yang besar, adalah merupakan sesuatu yang penting ya, karena waktu Yoel berbicara mengenai roh Tuhan, dicurahkannya roh Tuhan, dia berbicara secara mendetail di dalam pasal 2, dan kemudian ini sepertinya dipenuhi pada hari Pentakosta. Ya, Petrus mengutip ini dan mengatakan Yoel sudah mengatakan bahwa roh Tuhan akan dicurahkan. Dan kalau kita melihat di sini, kita harus membiasakan diri ya bahwa di dalam Alkitab itu ada satu konsep yang kadang-kadang saudara dan saya kita sulit untuk terima. Kita mau berbicara mengenai egalitarian. Kita mau berbicara mengenai semua sama rata, semua sama rasa. Kita selalu mengatakan Tuhan itu mencintai semua orang. Memang betul. Itu tidak salah sama sekali. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan memperlakukan semua orang itu selalu sama. Oke? Saya tahu ini merupakan konsep yang bagi kita barangkali asing ya. Satu konsep yang kok seperti Tuhan pilih kasih. Bukan pilih kasih dalam arti negatif. Ya, kalau Tuhan tidak tanda kutip, ya, saya pakai istilah, kalau Tuhan tidak tanda kutip pilih kasih, itu justru berarti Tuhan tidak adil. Oke, kalau Tuhan memperlakukan semua orang secara persis sama, itu berarti Dia tidak adil. Ya, dalam zaman sekarang ini kita banyak berbicara mengenai ekualitas dan ekuitas. Ya, ekualitas itu kesetaraan, semua orang dapat yang sama. Sementara ekuitas itu berbicara mengenai setiap orang diperlakukan sesuai kebutuhannya sendiri. Ya, diperlakukan sesuai dengan apa yang dia perlukan. Nah, Tuhan tidak memperlakukan orang dengan ekualitas, dengan kesetaraan. Tuhan memperlakukan setiap orang unik, sesuai dengan situasi, sesuai dengan respon mereka terhadap Tuhan, sesuai dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, kita mesti terbiasa dengan konsep seperti ini, karena kalau kita melihat bahwa dikatakan ketika roh Tuhan dicurahkan, dikatakan roh Tuhan itu dicurahkan kepada semua manusia. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yoel di sini, roh Tuhan ini dicurahkan kepada umat Tuhan, kepada mereka yang menyesal, kepada mereka yang kembali kepada Tuhan, sementara mereka yang tidak kembali kepada Tuhan, yang tidak menyesal, mereka akan dihukum. Nah, di sini kita lihat, Tuhan tidak memperlakukan mereka dengan sama. Tuhan tidak memperlakukan manusia secara sama. Ya, kita mengatakan ada berkat Tuhan yang diberikan secara umum. Tuhan menurunkan hujan, ya, memberikan sinar matahari kepada semua orang, ya, tanpa memandang dia itu Kristen atau bukan, dia itu umat Tuhan atau bukan, dia percaya Tuhan atau bukan, dia orang suci atau bukan, semua diperlakukan sama. Tetapi juga ada hal-hal yang bersifat khusus, berkat Tuhan yang diberikan secara khusus, yang diberikan kepada umat Tuhan, diberikan kepada orang-orang yang datang kepada Dia, kepada orang yang mencari Dia. Nah, Yoel berbicara mengenai hal ini. Ya, Yoel berbicara mengenai hal ini. Jadi Tuhan itu akan mencurahkan rohnya kepada umatnya, tapi pada saat yang sama, Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang tidak mau menyesal. Tuhan kasih kesempatan kepada semua orang supaya semua orang ini bisa menyesal, tetapi kalau orang-orang ini tidak menyesal, Tuhan akan menghukum mereka. Sementara umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dikatakan kepadanya akan kucurahkan rohku. Nah, istilah rohku nanti kita akan lihat. Istilah rohku di sini bukan untuk, di sini bukan secara khusus menekankan bahwa mereka-mereka ini akan menjadi lebih baik. Bukan. Ya, tetapi di sini lebih berbicara kepada mereka itu dimeteraikan, ditandai, diperlihatkan kepada dunia, ini loh umatku, ini loh milikku. Makanya dikatakan rohku. Nanti kita akan ada waktu kita akan coba berbicara hal ini secara lebih mendalam lagi. Nah, Yoel itu bisa dibagi dalam beberapa bagian. Ya, bagian yang pertama itu dalam pasal 1. Ya, di mana ada terjadi tulah belalang dan kemudian ada seruan untuk bertobat.
Kita tidak tahu kapan wabah ini, belalang itu datang dan rupanya memakan habis dan membuat ekonomi masyarakat waktu itu menjadi hancur, ya, roboh, ya, hasil pertanian itu hancur, ya, dan kalau saudara-saudara melihat dokumentari mengenai belalang di Afrika khususnya, ya, ini merupakan satu fenomena yang orang-orang sana itu mereka kenal, mereka tahu. Ini merupakan salah satu fenomena alam, di mana belalang itu pada musim tertentu itu datang dan mereka tuh bisa membasmi, makan habis semua tanaman itu, khususnya daun-daunan itu habis. Pohon itu menjadi tinggal, ya, kalau kita mau katakan tinggal tulangnya, ya, tinggal batangnya, daunnya itu habis semua, dan kemudian belalang itu akan pindah. Dan waktu pindah itu seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita di dalam Yoel, ya, di dalam Yoel pasal 2, ya, dikatakan bahwa belalang itu waktu mereka datang, yang di depannya itu adalah seperti Taman Eden, pasal 2 ayat yang ketiga. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya dikatakan seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Saya baru beberapa hari yang lalu nonton BBC, ya, Our Planet yang kedua kalau nggak salah, dan salah satu yang dibicarakan di situ, ya, kalau nggak salah itu BBC punya, ya. Salah satu yang dibicarakan di situ adalah bagaimana pada musim tertentu itu ada belalang yang kemudian tumbuh dalam betul-betul jutaan, dan mereka itu kerjanya cuma untuk makan, ya, dan mereka itu terbang mengikuti makanan gitu, dan tempat yang mereka lewat digambarkan di situ, tempat yang mereka lewat depannya itu hijau, di belakangnya itu habis, coklat, habis semuanya. Nah, ini yang digambarkan, ya, ada belalang, ada bencana yang terjadi. Dan kemudian Yoel mengatakan ini adalah merupakan penghukuman Tuhan. Nah, itu sebabnya respon yang diberikan di situ adalah bahwa umat Tuhan itu harus bertobat. Umat Tuhan itu harus berkabung. Umat Tuhan itu harus menyesali dosa-dosa mereka, mulai dari ayat yang ke-13. Lilitkanlah kain kabung, mengeluhlah hai para imam. Dan kemudian pasal 1 ayat 14, kepada para penatua dipanggil untuk kemudian menyesal. Kemudian ayat 15, seluruh umat dipanggil untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Ya, jadi bencana terjadi dan Tuhan memakai bencana itu menghukum, dan Tuhan memakai bencana itu mengingatkan bahwa penting sekali untuk bertobat. Nah, sekarang coba saya ingin dengar dari saudara-saudara sekalian, ya. Menurut saudara, apakah COVID-19 itu adalah hukuman Tuhan? Ayo, apa yang menjadi pendapat kalian? Menurut kalian, apakah COVID-19, ya, kita nggak bicara mengenai penyakit-penyakit lain, kita bicara secara tulah belalang bagi kita, wabah belalang bagi kita. Apakah ini merupakan hukuman dari Tuhan? Silakan, apa pendapat kalian? Siapa yang mau berbicara lebih dulu? Oke, terima kasih Pak Hengki. Kalau saya lihat hampir sama dengan yang di Yoel, ya. Walaupun COVID-19 secara ilmu pengetahuan, ya, itu bisa dijelaskan. Tetapi ini saya yakin ini hukuman Tuhan untuk seluruh. Jadi bukan lokal, seluruh umat manusia di seluruh bumi. Oke. Walaupun memang bisa dijelaskan secara alam, secara ilmu pengetahuan, sama seperti tulah belalang ini. Tulah belalang ini bisa dijelaskan secara alamiah, bisa dijelaskan sebagai satu siklus kehidupan, ya. Oke. Yang lain bagaimana? Ibu Hilda, Shani, Syafi, ya, silakan Bu Hilda. Saya coba tanggapi, ya, saya coba tanggapi. Kalau menurut saya itu COVID sepertinya itu virus itu buatan manusia, karena manusia yang membuat. Seperti ada berita-berita dari Amerika, mereka dalam percobaan, dan mereka yang sengaja memang yang membuat virus ini. Jadi kalau memang manusia yang membuat ini, yang mau membawa kecelakaan bagi seluruh umat manusia, apakah ini termasuk hukuman Tuhan?
Karena kalau saya pikir, ini ulah manusia loh. Sebetulnya tidak masuk di dalam hukum manusia. Kalau seperti itu belalang, memang itu alam. Tapi ini bukan alam. Bagaimana kalau menurut Pak Hengki? Terima kasih. Yang lain dulu, di sini masih banyak yang lain. Ada Syafia, ada Shani, ada siapa nih? Bu Neti, ada Gladys, ada Bu Lili. Ayo, Pak Yohanes. Gimana pendapat kalian? Apakah COVID ini adalah hukuman Tuhan? Saya ya, Pak. Ya, Lili, Bu Lili. Saya pikir bukan hukuman Tuhan ya, karena kenapa ya? Tapi aslinya menurut saya COVID bukan hukuman Tuhan. Itu aja. Oke. Bu Neti. Halo, Net. Menurut lu gimana, Net? Halo. Kalau menurut saya juga bukan ya Pak. Ini bikinan manusia dan ini salah satu rencana antikristus ya. Untuk menjadikan satu dunia baru yang nanti semua orang akan tunduk pada peraturan dunia. Sekarang aja kan kayaknya seluruh dunia udah bisa diatur untuk tunduk peraturan, harus divaksin, kemana-mana harus ada itu. Jadi bukan alam, bukan hukuman Tuhan, tapi ya rencana manusia yang mungkin akan kedepannya antikristus yang akan membuat tatanan dunia baru. Nggak tahu itu menurut saya. Oke. Bu Shani. Saya melihatnya sih bukan sih. Bukannya hukuman Tuhan. Karena di dalam situ itu banyak perlindungan Tuhan sendiri juga. Dan saya setuju dengan mungkin Bu Helda, Bu Neti, kalau COVID ini bikinan manusia sih. Keluarnya dari itu gitu loh. Dan semuanya harus divaksin dan memang harus tunduk dengan aturan-aturan baru ya. Oke. Yang lain masih ada nih Gladys, Pak Yohanes Handoko. Ya. Halo Bu Gladys. Nah, Pak Yohanes sudah nyala nih. Silakan Pak. Pak Yohanes. Ya, oke. Kalau menurut saya pribadi sih memang kita kesulitan gitu ya untuk menentukan ini hukuman Tuhan atau enggak gitu ya. Tapi saya yakin ini bukan hukuman Tuhan gitu, karena memang ini kan terjadi bukan hanya spesifik satu bangsa atau mungkin satu kelompok, tapi ini kan mendunia gitu Pak. Jadi seluruh dunia ini mengalami hal yang sama gitu. Dan saya pikir kalau bisa dikatakan hukuman Tuhan secara spesifik saya kurang setuju gitu Pak, karena tapi saya mungkin pakai istilah yang lebih apa ya Pak ya, lebih bisa diterima lah Pak, lebih halus lah, ini teguran gitu Pak. Dan saya pikir selama COVID, selama 2 tahun, 2,5 tahun ini saya melihat ya Tuhan bisa pakai gitu ya, seperti tadi apa yang dikatakan di kitab Yoel ini, Tuhan bisa pakai gitu ya untuk tula tersebut untuk mengajak orang itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan saya pikir ya selama COVID ini kan banyak hal yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk ya ini ya, untuk mengajak orang itu untuk bisa ya lebih taat prokes gitu ya, lebih melihat diri sendiri itu tanpa Tuhan itu ya enggak bisa apa-apa gitu. Lalu juga saya pikir ya ini pun salah satu hal yang menurut saya baik gitu ya untuk kita Zoom gitu ya. Kalau enggak ada COVID ya mungkin saya pikir enggak ada Zoom ya. Ya enggak pernah kepikiran untuk Zoom seperti ini kan. Ya mungkin enggak pernah kepikiran itu sebelumnya. Ya saya pendapat pribadi saya seperti itu, Pak Hengki. Oke. Oh, sorry, ada yang berbicara? Oke. Bu Gladys. Ya. Bu Gladys? Enggak sih, enggak. Oke. Ya. Oh, ya. Good. Gladys. Semua sah ya. Semua yang dikatakan itu sah. Dan saya waktu menulis ini saya sengaja tulis itu bukan peringatan. Ya, sengaja saya pakai kata ini untuk mengajak kita untuk coba memikirkan. Maksud saya begini, dan saya setuju yang kalian katakan ya, ini mengingatkan kita sesuatu khususnya yang dirangkumkan oleh
Pak Yohanes Handoko. Ini merupakan satu peringatan, satu teguran Tuhan kepada kita, ya. Dan ini bukan pertama kali di mana Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk yang terjadi secara fisik, ya, itu menjadi satu peristiwa yang punya makna rohani, yang mengingatkan, yang mengajarkan kepada kita sesuatu yang membuka pandangan mata kita kepada hal yang rohani. Ini bukan pertama kali. Di dalam Alkitab itu penuh dengan cerita-cerita seperti ini. Bahkan kalau kita mau berbicara secara, saya katakan secara ekstrim, kita mau bicara secara ekstrim, kematian Tuhan Yesus pun itu tidak selalu, atau dari pandangan orang, itu tidak selalu merupakan peristiwa rohani. Oke, dan saya kira kita orang Kristen, kita ada bagusnya kalau kita tidak melupakan bahwa kematian Kristus itu adalah merupakan satu peristiwa sosial, satu peristiwa sejarah. Jangan selalu hanya melihat itu sebagai sesuatu yang rohani. Betul, kita punya sudut pandang rohani. Poin saya adalah dari semua yang terjadi di dalam dunia ini, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, kita harus bisa melihat tangan Tuhan yang ada di balik semuanya. Oke, tangan Tuhan ada di balik semua ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab misalnya, orang Israel dihancurkan, kerajaan Israel dihancurkan oleh Assyria. Kita akan banyak berbicara mengenai itu. Secara politik itu adalah sesuatu yang bisa digambarkan, bisa dijelaskan secara hukum alam, ya kan? Israel kerajaan kecil, salah pilih sekutu dan akhirnya dihancurkan, ya kan? Dia menjadi terjepit di antara dua gajah yang besar, Assyria dan Mesir. Mereka bertarung, dan kemudian Israel itu yang karena jalur lewatnya itu yang menjadi ajang pertempuran, menjadi tempat pertarungan, menjadi tempat medan perang. Oke, itu secara manusia terjadi. Tetapi di balik semua itu selalu ada campur tangan Tuhan, selalu ada sesuatu, ada pesan dari Tuhan yang saudara dan saya sebagai orang Kristen kita harus bisa lihat, yang kita harus bisa cermati. Tangan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap detik, di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam dunia ini yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Oke, kita harus bisa melihat itu. Sekalipun itu sesuatu yang bisa katakan bersifat alamiah, yang sepertinya kita bisa jelaskan segala sesuatu, betul. Kita melihat misalnya ketika orang Israel keluar dari Mesir misalnya, seluruh rentetan itu bisa dijelaskan secara sosiologi, bisa dijelaskan secara sosial. Bahkan kalau kita kembali lebih jauh sebelum mereka keluar dari Mesir, ya. Dan mungkin saya selesaikan itu. Mereka keluar dari Mesir, salah satu peristiwa yang paling heboh pada waktu itu adalah bahwa laut itu terbelah. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, sebelum laut itu terbelah, kita melihat ada gejala alam yang terjadi. Dikatakan angin yang bertiup dengan kencang sekali. Tuhan memakai gejala alam, Tuhan memakai peristiwa alam untuk menjadi alat di dalam tangannya untuk mencapai, untuk memenuhi apa yang menjadi rencananya. Nah, tadi saya katakan bahkan kalau kita mundur, kita melihat lebih jauh. 10 tulah di dalam Alkitab. Itu banyak buku yang ditulis bagaimana 10 tulah itu bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Ya, satu persatu, khususnya 9 tulah ya, kecuali yang ke-10. Ya. 9 tulah di dalam Alkitab itu satu persatu semuanya bisa dijelaskan menurut hukum alam. Bisa dijelaskan secara oleh orang-orang yang belajar mengenai penyakit menular. Bisa dijelaskan secara alamiah oleh orang-orang yang belajar mengenai kesehatan masyarakat. Banyak peristiwa di dalam Alkitab itu bisa dijelaskan secara alamiah, tapi tidak berarti Tuhan itu tidak bekerja. Ya, lepas dari apapun yang kita lihat, apa yang terjadi mengenai COVID, sumbernya dari mana, mengapa itu terjadi, kapan akan naik turun, apa segala gitu, ya. Satu hal yang kita tahu, semua itu mengingatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia, ya, betapa lemahnya manusia, betapa tidak berdayanya manusia, ya. Saya kira COVID kan mengajarkan kepada kita, ya, musuh itu tidak selalu kelihatan, gitu. Musuh itu seringkali tidak kelihatan,
Dan ternyata tuh bisa merusak, bisa menghancurkan kehidupan kita, bisa mengubah kehidupan dunia ini sedemikian rupa. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Kita bicara mengenai hal yang kedua. Bagian pertama tadi adalah bahwa tulah itu terjadi, ya, wabah belalang itu terjadi, dan kemudian dipanggil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda dipanggil untuk ingat, ini semua terjadi dan mereka harus menyesal, harus kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam pasal, mulai dari pasal yang kedua sampai ayat 27, ayat 1 sampai 27, di sini berbicara mengenai nanti yang akan terjadi. Ya, pasal 2 ini berbicara mengenai, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 11, ya, akan ada penghukuman yang datang lagi. Jadi wabah belalang ini sudah selesai. Tulah belalang ini sudah selesai. Tapi pasal 2 memberitahukan dan dimulai dengan satu peringatan. Ini alarm, ya, tanda bahaya, sirene menyala. Tiuplah sangkakala di Sion, berteriak di gunung yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ya, ini menggambarkan seperti satu menara pengawas, seperti satu menara penjaga, di mana penjaganya sekarang membunyikan alarm. Ya, ini loh, ada musuh yang datang. Nah, pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini agak sedikit sulit untuk dimengerti. Ya, ada dua kemungkinan penafsiran untuk pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nomor 1, ini adalah kembali terjadi wabah belalang. Oke, kembali terjadi wabah belalang. Jadi sesuatu yang sama dengan yang terjadi di pasal 1, pasal 2 itu terjadi lagi, di mana wabah belalang itu akan datang. Seluruh tanaman ekonomi itu akan hancur. Tapi ada yang menafsirkan bahwa pasal 2 ini agak sedikit berbeda. Ya, khususnya karena dikatakan bahwa dalam pasal 2 ayat 20. Coba lihat pasal 2 ayat 20. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya, bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Nah, dua hal yang saya ingin saudara-saudari perhatikan di dalam ayat 20 ini. Nomor 1, dia datang dari utara. Nomor 2, waktu dia pergi, dia terpisah ke dua arah. Nah, berdasarkan ayat 20 ini, beberapa penafsir Alkitab itu mengatakan ini bukan belalang. Jadi wabah belalang itu di pasal 1. Ada yang mengatakan pasal 2 ini kembali terjadi wabah belalang lagi. Ini gambarannya sama, ya. Belalang akan datang dan menghancurkan, akan makan lagi dan seterusnya. Tetapi kemudian ada yang mengatakan tidak. Gambaran yang diberikan di pasal 2 ini bukan belalang, tetapi kemungkinan di sini menggambarkan musuh. Jadi tentara musuh datang dan menghancurkan Israel, menghancurkan Yehuda. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan pertama, terjadi lagi wabah belalang. Kemungkinan yang kedua adalah adanya tentara musuh yang datang. Ya, jadi dua kemungkinan yang berbeda. Kenapa ayat 20 itu penting? Karena di dalam pengertian orang-orang di sana, ya, di Timur Tengah pada waktu itu, di daerah Kanaan pada waktu itu, belalang itu, wabah belalang itu bukan datang dari utara, datangnya dari arah timur. Oke, dari arah padang pasir. Sementara jalur perdagangan, kalau saya mau pakai istilah sekarang, ya, khususnya teman-teman yang di Jawa barangkali, ini yang paling bisa dimengerti. Jalan tolnya itu adalah dari utara. Kalau kita melihat peta waktu itu, Abraham waktu dia dari Ur di tanah Kasdim, dia pindah ke Kanaan, dia itu bukan motong seperti ini. Dia tuh dari utara, ya, disebut dengan daerah sabit subur. Dia ke utara, dari utara terus turun ke bawah. Dia bukan ambil jalan lurus karena ini adalah daerah tandus, daerah padang pasir. Jadi jalur pada waktu itu biasanya orang kalau dari Iran dan Irak sekarang dari Mesopotamia, mereka datang itu dari utara atau turun dari selatan. Kalau dari Mesir itu biasanya dari selatan. Itu jalur pada waktu itu, ya. Nah, yang kedua dikatakan barisan mukanya ke laut timur, barisan belakangnya ke laut barat. Nah, ini kemungkinan menggambarkan laut tengah dan laut mati. Tetapi biasanya kalau belalang itu dia datang dari satu arah, perginya juga satu arah. Dia nggak nyebar
menjadi dua tempat. Nah, berdasarkan ini, ada orang yang menafsirkan bahwa di sini ini bukan berbicara mengenai belalang. Di sini bukan berbicara mengenai sesuatu yang terjadi dengan binatang, tapi berbicara mengenai apa yang terjadi ketika musuh itu datang dan menghancurkan Yehuda. Nah, kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Beberapa hal yang kita tahu. Nomor satu, ini akan terjadi nanti. Ini belum terjadi pada saat Yoel. Ini belum terjadi. Dan Yoel mengatakan akan ada penghukuman. Kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak menyesal karena apa yang terjadi dengan wabah belalang ini, Tuhan akan membawa penghukuman lain yang lebih besar, yang lebih berat. Kenapa lebih besar? Kalau saudara lihat di dalam pasal 1, ya, dikatakan wabah belalang itu yang dia makan, yang dia habiskan itu adalah yang bisa dimakan. Oke, ayat 4, pasal 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Dengan kata lain, habis. Apa yang masih tersisa, gelombang berikutnya datang dan sapu habis. Tetapi pasal 2 ini bukan hanya berbicara mengenai tanaman. Di sini nampaknya berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai kota. Oke? Berbeda kan? Belalang tidak menghancurkan kota. Belalang membuat kota itu menjadi kosong atau makanan itu menjadi kosong. Tetapi belalang tidak menghancurkan kota. Pasal 2 yang dia gambarkan di sini, ya, yang Yoel angkat adalah kalau wabah yang terjadi karena belalang itu tidak cukup untuk membawa orang-orang ini kembali kepada Tuhan, akan ada penghukuman yang lebih berat. Ada sanksi yang lebih berat. Kalau dulu yang hancur itu cuma ekonominya, kalau bisa dikatakan demikian, kalau dulu yang hancur itu adalah apa ya, makanannya gitu, ya. Sekarang seluruh kehidupan mereka itu akan hancur. Kota mereka akan dihancurkan. Jadi akan datang hukuman yang lebih berat. Tetapi kembali lagi, tetap ada seruan, ada panggilan untuk bertobat. Ya, mulai dari ayat 12 sampai ayat 27, itu merupakan satu seruan, satu panggilan untuk orang-orang ini bertobat. Wabah belalang menghancurkan, mereka harus bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan membawa hukuman yang lebih berat dan tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah mulai dari bagian, ini merupakan bagian terakhir, ya, pasal yang kedua ayat 28. Nah, di sini dia mulai transisi ke masa depan, ya. Ingat, Yoel itu bukan hanya melihat apa yang terjadi di masa lalu, Yoel itu melihat, kita katakan secara eskatologi. Eskatologi itu artinya melihat ke masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Ya, eskatologi, eskatos itu sesuatu yang berhubungan dengan akhir, zaman akhir, sudah zaman penghabisan. Ya, nah, di sini kalau kita lihat pada Yoel itu melihat ke depan. Melihat kepada sesuatu yang belum terjadi pada zamannya. Nah, dia mulai memperkenalkan istilah yang baru di sini, yaitu yang disebut dengan hari Tuhan. Akan ada hari Tuhan yang datang. Setelah terjadi penghukuman, setelah orang-orang Yehuda ini kembali, mereka bertobat dan seterusnya, dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Akan berbicara di sini, berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai hari Tuhan. Ya, datangnya hari Tuhan. Nanti kita akan coba lihat apa itu disebut hari Tuhan. Tapi di sini kita melihat bahwa hari Tuhan itu dibicarakan mulai dari pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan pasal 3 ayat 21. Nah, hari Tuhan di sini kelihatannya, kalau kita melihat di sini, kelihatannya hari Tuhan ini bukan berbicara mengenai satu hari secara spesifik, satu titik di dalam sejarah. Kalau kita melihat hari Tuhan di sini, kelihatannya hari Tuhan ini berkaitan dengan satu periode, satu masa. Kita tidak diberitahukan ini berapa lama. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam Alkitab,
Kita tahu dengan cukup jelas bahwa yang disebut hari Tuhan ini bukan satu hari persis pada tanggal tertentu, pada jam tertentu. Karena kenapa? Berkali-kali digambarkan di sini bahwa hari itu merupakan satu periode, satu masa. Misalnya pasal 3 ayat 1. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu aku memulihkan keadaan Yehuda, memulihkan keadaan Yerusalem. Ya, jadi ada satu periode, ada satu masa di mana Tuhan secara aktif terlibat, di mana Tuhan secara aktif bekerja. Kalau saya bisa katakan, Tuhan terjun langsung di dalam hidup manusia, di dalam peristiwa manusia. Ya, nah ini yang digambarkan sebagai hari Tuhan. Nah di dalam hari Tuhan ini nanti dalam hari Tuhan ini dua hal yang terjadi. Ini merupakan satu hari penghakiman. Ya. Kita pakai istilah penghakiman, itu dalam pengertian ada dua keputusan. Tetapi dalam Alkitab ketika berbicara mengenai hari penghakiman di sini, itu lebih ke arah penghukuman. Nah, dua hal yang terjadi. Umat Tuhan itu akan diberikan tanda bahwa dia adalah milik Tuhan. Dalam hal itu adalah dalam bentuk Tuhan akan memberikan rohnya. Ya, itu pertama. Dan yang kedua, kepada orang yang tidak percaya, orang yang mungkin saya jangan pakai istilah orang yang tidak percaya ya. Saya mungkin lebih suka pakai kepada mereka yang sudah dipanggil untuk bertobat, ditunjukkan dosanya, dan tidak mau menyesali dosanya, Tuhan akan menghukum. Oke? Tuhan akan menghukum. Sementara kepada mereka yang kembali kepada Tuhan, dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan istilah Tuhan mencurahkan rohnya ini hal yang penting sekali ya. Kita tidak ada waktu untuk berbicara ini. Kita bisa bicara mengenai roh Tuhan dalam diri manusia itu, kita bisa berbicara mengenai panjang lebar. Karena ini merupakan satu isu teologi yang penting luar biasa. Tapi saya cuma mau secara singkat membawa kita kembali untuk mengingatkan, memikirkan satu hal. Apa yang membuat manusia berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain? Ayo, giliran saudara bicara. Apa yang membuat manusia berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain? Silakan, yang belum bicara. Apa yang membuat manusia berbeda dari ciptaan yang lain? Punya akal budi. Apa yang membuat manusia punya akal budi? Manusia punya roh. Manusia punya roh. Manusia satu-satunya yang ketika Tuhan ciptakan ada beberapa yang perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah manusia punya roh. Yang kedua, manusia itu bukan produk massal. Tuhan membuat manusia dengan tangannya sendiri. Istilah yang dipakai dalam Kejadian, waktu berbicara mengenai manusia, Tuhan bukan menciptakan manusia, tapi manusia itu adalah buatan Tuhan. Ciptaan itu berbicara mengenai dari yang tidak ada langsung menjadi ada dan Tuhan perintah. Nah, itu istilah saya, itu produk massal. Tuhan berfirman, jadilah gajah, jadilah gajah. Jadi semut, jadilah semut. Jadilah kecoa, jadi kecoa. Jadi cicak, jadi cicak. Segala sesuatu gitu, ya kan? Tapi manusia itu bukan produk massal. Tuhan mengambil tanah, Tuhan membentuk. Manusia diciptakan, manusia itu unik dari semua ciptaan yang lain. Tuhan membuat manusia itu unik. Dia dibuat oleh tangan manusia, dan yang kedua dia dibuat untuk menguasai ciptaan yang ada. Dia dibuat dari tanah, dari bumi, dan kemudian Tuhan memakai bumi yang sudah tanah yang dibentuk ini, dan Tuhan kemudian menjadikan dia untuk menguasai bumi ini. Nah, ini saya suka pakai bagian ini ya. Ini kalau saya nggak hati-hati bisa berjam-jam di bagian ini. Ya. Saya suka pakai bagian ini untuk mengingatkan kita jangan menjadi orang yang hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita membutuhkan hal duniawi karena badan kita dari dunia. Nggak cukup badan kita ini cuman didoakan, kita berdoa. Nggak bisa. Harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, nggak bisa. Karena badan kita dari tanah. Tetapi tanah ini, kita akan kembali ke tanah. Jadi kita nggak boleh terlalu berfokus kepada kebutuhan, kepada kesenangan, kepada kepuasan fisik. Ya,
Oke, saya berhenti di situ karena kalau nggak habis ya. Nah, roh manusia itu berasal dari Tuhan. Nah, kalau saudara melihat masih ada hal-hal yang lain di situ ya, masih ada hal-hal yang lain. Tetapi saya cuma mau berbicara mengenai hal ini. Coba lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dari rohnya. Oke, dan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan menciptakan manusia, sesudah Tuhan menciptakan manusia, bagaimana caranya Tuhan memberikan rohnya? Ditiup. Ditiup. Pakai istilah orang Jawa, barangkali apa? Seupil, apa istilahnya? Seupil ya, sedikit gitu, ya kan? Ngerti ya? Sedikit. Tuhan memberikan sedikit dari dalam dirinya kepada manusia. Dan dikatakan di situ Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi ada Tuhan yang menjadi model untuk ciptaan itu, lalu kemudian Tuhan memberikan esensinya kepada manusia, dan itu yang membuat manusia kemudian punya akal budi. Manusia punya perbedaan dari ciptaan-ciptaan, dari mamalia yang lain. Tapi di sini kita melihat terjadi roh Tuhan diberikan dengan cara yang berbeda. Di sini bukan, dan maaf kalau saya pakai istilah ini bukan istilah yang teologis, tapi untuk memberikan gambaran. Tuhan memberikan, kalau penciptaan Tuhan memberikan sedikit, dan itu kepada semua orang. Pasal 2 ayat 28, Tuhan mencurahkan rohnya secara besar-besaran. Dan itu hal yang sama kalau kita bisa katakan terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Ketika Roh Kudus datang dan berdiam di dalam diri kita, di situ kita diangkat menjadi, dan saya suka pakai istilah di dalam 1 Korintus ini, kita diangkat menjadi manusia rohani. Alkitab selalu membedakan antara manusia rohani dan manusia yang suci. Itu dua hal yang berbeda. Oke, tapi kembali, saya nggak mau berbicara ini karena ini bisa habis-habisan, ya. Tapi kita diangkat menjadi manusia rohani, kita punya roh dari Tuhan, dan ini sekarang memungkinkan kita untuk masuk di dalam satu communion, di dalam satu komuni, di dalam satu hubungan dengan Tuhan. Makanya Korintus mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan di sini Tuhan akan memberikan rohnya kepada hamba-hambamu, dan ini yang menjadi tanda, menjadi ciri, ya, menjadi ciri bahwa orang-orang ini adalah umat Tuhan. Nah, berikutnya kita masuk kepada bagian berikutnya, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hal ini, ya, pencurahan roh Tuhan itu dinyatakan di dalam pasal 2 ayat 28 sampai 29 ini. Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita, ya. Dan ini membuat umat Tuhan itu kelihatan. Ini menjadi tanda, menjadi ciri dari umat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, pada hari Tuhan itu bukan saja umat Tuhan itu diangkat dan dinyatakan, tapi dikatakan dalam ayat 30-31 ada tanda-tanda di langit. Ya, tidak dikatakan secara persis, secara mendetil apa tanda-tanda di langit. Dikatakan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Perhatikan kalimat ini dalam ayat 31. Semua tanda-tanda alam ini adalah untuk mempersiapkan manusia kepada satu hal, yaitu bahwa hari Tuhan itu akan segera datang. Jadi tanda-tanda ini adalah mendahului datangnya hari Tuhan. Oke? Sekali lagi, tidak diberikan secara mendalam, tidak diberikan secara mendetail tanda-tanda itu apa saja, tetapi akan ada tanda-tanda yang bagi orang yang punya roh Tuhan itu harus bisa menyadari bahwa hari Tuhan itu akan segera datang. Dan ayat 32 dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Lihat kalimat ini. Tuhan memisahkan. Tuhan memisahkan antara orang yang akan dihukum dan orang yang tidak akan dihukum. Jangan pikir
Karena Tuhan itu mengasihi, lalu semua orang akan diperlakukan sama. Itu konsep yang keliru sama sekali. Konsep yang salah sama sekali. Akan ada penghakiman orang yang berdosa. Alkitab berkali-kali berbicara hal ini. Tuhan Yesus, dia datang, dia mengatakan apa? Aku datang membawa pemisahan. Kita kadang-kadang suka lupa hal itu, karena kita tuh maunya bicara mengenai kasih. Kita membayangkan kalau Tuhan mengasihi, maka Tuhan tuh akan merangkul semuanya, semuanya akan beres. Ya, Tuhan tidak akan menolak siapapun. Betul, Tuhan tidak menolak siapapun. Yang terjadi bukan Tuhan menolak. Yang terjadi adalah ada orang yang tetap menolak Tuhan. Dan orang yang menolak Tuhan, jangan pikir tidak ada konsekuensi. Kalau kita terus hidup dalam dosa, jangan pikir tidak ada konsekuensi. Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Dia. Orang yang berdosa itu akan dihukum, akan dikenakan sanksi. Sebaliknya, ayat pasal 3 mulai dari 16 bagian akhir sampai 21 itu memberitakan umat Tuhan akan diberkati. Lihat pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem yang memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Ini berbicara mengenai penghakiman. Tetapi bagian bawahnya dikatakan, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Benteng bagi orang Israel. Pemisahan. Pengelompokan. Ada pemisah di tengah. Pemisahnya ini adalah apakah kita bertobat menyesali dosa atau tidak. Oke? Nah, kalau begitu, apa yang pelajaran yang kita bisa dapat dari kitab Yoel? Ya, secara cepat dan selesai di sini. Ya, yang pertama, akan ada hari di mana saudara dan saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk cara hidup kita. Akan ada hari di mana saudara dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan, di mana kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya, kita ada waktu untuk masuk kepada kitab Wahyu, tapi di situ digambarkan bahwa hari penghakiman itu semua orang akan dipanggil berdiri di hadapan Tuhan, dan kemudian dikatakan akan dibuka kitab hayat, dan di dalamnya itu ditulis segala yang kita lakukan. Saudara, jangan salah paham. Kita bukan diselamatkan karena perbuatan kita. Jangan pikir karena kita berbuat baik kita diselamatkan. Tetapi di sisi lain, tidak mungkin orang yang sudah diselamatkan itu tidak hidup, tidak berusaha untuk hidup dengan baik. Perbuatan kita itu merupakan hal yang penting. Alkitab berkali-kali menjelaskan. Dan saudara yang kenal saya, saudara tahu ini merupakan satu bagian teologi yang bagi saya penting sekali. Teologi perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Kita diselamatkan supaya kita berbuat baik. Perbuatan baik ini Tuhan mau kita lakukan, tetapi dulunya dikatakan dalam bagian itu, dulu kita tidak bisa. Kita tidak sanggup berbuat baik. Setelah kita diselamatkan, kemudian kita diselamatkan untuk berbuat baik. Perbuatan kita di dalam dunia ini, apa yang saudara dan saya lakukan sekarang ini, itu dicatat oleh Tuhan. Jangan pikir apa yang kita lakukan ini sepele, tidak ada artinya. Ya, Alkitab memberitahukan pada saat-saat terakhir itu dikatakan, ya, perumpamaan di dalam Matius, raja itu akan datang dan kemudian ada orang yang dipanggil dan ada orang yang dipisahkan, kembali terjadi pemisahan, dikatakan kambing dan domba, ya, lalang dan gandum. Dan dikatakan kepada orang-orang tertentu, Tuhan mengatakan, marilah, masuklah, karena waktu saya lapar, engkau memberikan anak makan, aku haus, engkau memberikan aku minum, aku di dalam tahanan, engkau datang melawat aku sakit. Saudara lihat itu. Dan orang-orang itu dikatakan akan bertanya, akan ngomong sama Tuhan, kapan kami melihat engkau sakit? Kapan kami melihat engkau kekurangan? Dan seterusnya, ya kan? Dan Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk yang paling kecil, yang paling sederhana, yang paling remeh, yang paling hina ini, kamu lakukan untuk saya. Di sini ada Charles, ya. Ingat nggak dulu di gereja, KPPZ kita tuh bikin ada satu drama mengenai tukang sepatu. Mungkin yang teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain tuh tahu cerita ini, ya.
Saya lupa ceritanya gimana, saya lupa persisnya detailnya gimana. Itu cerita mengenai tukang sepatu yang tinggal kalau kita istilah sekarang tuh di basement. Jadi dia cuma kenal orang itu dari kakinya, lewat di depan jendelanya. Oke? Lalu satu hari waktu dia lagi tidur, Tuhan mengatakan besok aku akan datang kepadamu. Ya. Lalu ya udah, dia sudah senang Tuhan akan datang pada dia. Lalu dia tunggu-tunggu, tapi Tuhan tidak bilang kapan dia mau datang. Nah, hari itu waktu itu dikatakan ada 3 macam orang yang lewat. Dan 3 macam orang itu semuanya punya masalah, cuma ada persoalan. Dan kemudian si tukang sepatu ini nolong dia, ya, membantu dia. Sampai akhirnya pada sudah malam, apa yang dia persiapkan untuk Tuhan itu sudah nggak ada. Kalau nggak salah ada makanan atau pakaian atau apa yang dia mau siapkan untuk Tuhan. Ya, saya lupa detailnya. Dan itu sudah habis dikasih buat orang yang kekurangan ini, ya kan? Lalu waktu malam dia tidur, Tuhan katakan, terima kasih ya, saya datang, kamu sambut saya dengan baik. Dan kemudian tukang sepatu ini bilang, loh Tuhan, kapan engkau datang? Saya tunggu kamu seharian, kamu nggak datang-datang. Lalu dalam mimpinya, dia melihat orang-orang yang tadi dia tolong itu, ternyata ini semua adalah perwakilan dari Tuhan. Saya nggak tahu, Charles masih ingat nggak cerita itu? Ya, itu salah satu cerita yang saya itu sulit lupa dalam hal itu. Alkitab memberitahukan kepada kita, Abraham itu menjamu orang. Tradisi orang Badui pada waktu itu, orang Beduin pada waktu itu adalah kalau di padang gurun ada tamu datang perlu dikasih makan, dikasih minum, dilayani. Dan dikatakan Abraham tanpa dia sadar, dia melayani malaikat Tuhan. Jangan pikir perbuatan baik kita itu nggak ada artinya ya. Itu poin saya. Jangan pikir kehidupan kita itu kosong begitu saja. Yang penting sudah percaya Tuhan, sudah selamat, amin, selesai. Tidak. Selama kita hidup dalam dunia ini, perbuatan kita, sikap kita, apa yang kita perbuat, itu kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memakai penderitaan fisik untuk berbicara kepada kita. Oh ya, kita bisa jelaskan. Dia sakit secara fisik itu karena ini, karena itu, karena masalah ini, karena masalah itu. Kita bisa jelaskan. Semua itu bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Banyak hal di dalam Alkitab itu bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Bahkan penyaliban Tuhan Yesus itu bisa dijelaskan secara medis. Saya berapa kali khotbah mengenai itu. Penyaliban Yesus dari pandangan secara medis. Kenapa sampai dia perlu dipaku, apa yang terjadi, kenapa dia perlu ditombak, apa yang terjadi ketika dia ditombak, dan seterusnya. Semua bisa dijelaskan secara medis. Kenapa waktu Yesus disalib, kakinya itu harus dikasih tatakan gitu, ya, harus dikasih tempat untuk dia berpijak. Itu supaya dia itu bisa push, dia bisa pakai itu untuk dorong badannya ke atas, sudah bisa bernafas kembali, dan seterusnya. Ya. Banyak hal di dalam Alkitab itu bisa dijelaskan secara medis. Dengan kata lain, Tuhan seringkali memakai hal-hal yang terjadi secara alamiah untuk mengajar kita sesuatu kebenaran. Kita lihat ini bolak-balik terjadi dalam Alkitab. Terjadi kepada Abraham, terjadi kepada Musa, terjadi kepada Ayub. Apa yang membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Apa yang menjadi dosa Musa? Kalau saya bisa katakan begitu. Apa yang membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Ingat nggak? Ayo, yang sekolah minggu. Tidak taat. Tidak taat. Musa marah. Musa marah saat orang Israel menyembah berhala. Ya, mirip hampir. Terus bicara lebih detail lagi. Ya, apa yang Musa lakukan yang membuat dia kemudian Tuhan katakan kamu tidak akan masuk? Dengan kata-katanya memukul sumber air itu. Ya, Tuhan katakan bicara kepada batu itu supaya air keluar. Musa gara-gara dia ngamuk, dia pukul. Tuhan katakan, saya suruh kamu cuma bicara. Kok malah dipukul? Kalau dipikir apa bedanya sih? Sama-sama air keluar kan? Ajaibnya di situ. Tuhan katakan bicara kepada batu itu supaya air keluar. Tuhan ke Tuhan. Musa pukul, air tetap keluar. Tuhan katakan karena itu engkau tidak masuk ke tanah Kanaan.
Seringkali hal-hal yang bersifat fisik Tuhan pakai untuk mengajar kita hal-hal rohani. Karena kenapa? Kita tidak bisa melihat ada dualisme antara fisik dan rohani. Itu yang sering kali kita pikir, oh ini cuma fisik kok, tidak ada hubungannya dengan rohani. Tidak, dua-duanya terkait. Ya, dua-duanya terkait. Tuhan memakai penderitaan fisik untuk berbicara, untuk mengajar kepada kita. Mata kita harus terbuka, harus bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yang terakhir, Tuhan itu penuh belas kasihan. Dia itu selalu menerima orang yang kembali kepadanya. Yoel ini adalah merupakan satu kitab yang memberikan harapan kepada kita. Dia memberikan harapan karena mengingatkan kepada kita. Hidup kita mungkin bisa banyak masalah. Ada tulah belalang. Mungkin ada tentara atau ada belalang babak kedua yang datang. Mungkin ada COVID yang kemudian kena kepada kita dan seterusnya. Semua itu mengingatkan kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Membuat kita tuh merenungkan kembali bagaimana kehidupan kita. Dan semua itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu terbuka. Tangannya itu selalu terbuka untuk menyambut kita. Satu hal yang saya kalau baca dalam Alkitab yang selalu membuat saya itu terhibur sekali ya. Orang-orang yang kita sebut sebagai pahlawan iman. Orang-orang seperti Abraham, Musa, Daud, Paulus. Kalau kita lihat latar belakang mereka ini manusia yang penuh dengan kelemahan, bukan cuma penuh kelemahan. Mereka ini justru orang-orang yang bisa dikatakan berdosa secara besar. Dan dampak dosa mereka itu besar sekali. Dampak dosa mereka itu besar sekali. Tapi justru juga dikatakan orang-orang ini yang paling dekat dengan Tuhan, dan yang paling dipakai oleh Tuhan. Lebih dari setengah kitab Perjanjian Baru yang tulis Paulus. Hari ini kalau bukan Paulus rajin keluar mengabarkan Injil, kita kemungkinan nggak jadi Kristen. Tapi Paulus ini kemungkinan besar sepanjang kehidupannya, sesudah dia percaya Yesus, kemungkinan dia itu orang buta. Di dalam Alkitab ada beberapa, bukan gejala ya, ada beberapa indikasi yang menunjukkan kepada kita bahwa Paulus kemungkinan dia buta, dan butanya itu kemungkinan terjadi ya, kalau kita mau jelaskan secara manusia, kemungkinan retinanya itu terbakar waktu dia melihat Tuhan, Kisah Rasul ya, silau sekali sehingga dia buta dan tidak bisa melihat dengan jelas. Dia waktu Tuhan menyembuhkan dia, waktu dia Ananias berdoa untuk dia, dikatakan ada semacam selaput, semacam sisik di matanya dan kemudian itu luruh. Tapi berkali-kali Paulus itu memberikan indikasi matanya itu bermasalah. Dia selalu diingatkan akibat dosanya. Musa, dia berdosa tidak bisa masuk Kanaan. Tapi Tuhan membawa dia ke atas gunung Nebo dan Tuhan memperlihatkan kepada dia Kanaan. Dan Tuhan yang kubur dia, kalau mau dikatakan istilah itu. Tuhan yang kubur dia. Musa menjadi seorang tokoh yang dipegang oleh orang Israel. Padahal hidupnya dia punya kelemahan. Dia tidak bisa menguasai emosinya. Abraham juga begitu. Daud juga begitu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hidup kita tuh bisa penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tapi itu tidak menghentikan Tuhan dari memakai kita. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Musa, Daud, Abraham, Ayub, Paulus, Petrus, mereka punya satu kesamaan yang lain. Mereka tiap kali ditegur oleh Tuhan, mereka bertobat, mereka menyesal dosa mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka bersedia bertanggung jawab dan mereka kembali kepada Tuhan. Saudara, hidup kita
tidak akan selalu sempurna. Ada hal-hal yang terjadi pada diri kita yang bisa dijelaskan secara alam. Mungkin orang sirik pada kita, mungkin peristiwa bisnis kita barangkali gagal, mungkin terjadi penyakit, mungkin terjadi hal. Kita tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu bisa terjadi secara fisik. Dan ya, kita tidak selalu katakan bahwa, oh, saya kena kanker, itu pasti dari Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa ada maksud Tuhan. Apa yang terjadi pada diri kita? Kecelakaan terjadi. Saya kadang-kadang suka pikir ya, kok bisa anak pendeta mengalami kecelakaan, meninggal? Ya apa sih? Seorang yang begitu setia melayani Tuhan. Kok bisa terjadi seperti ini? Tuhan, mengapa ini terjadi? Penderitaan kita secara fisik, masalah kita secara fisik, itu belum tentu. Jangan langsung pikir, oh ya Tuhan, ini pasti gara-gara kamu. Bisa saja karena iblis. Tapi sekalipun itu karena iblis, atau cuma terjadi karena siklus alamnya, karena hukum alam. Bisa. Saya tidak menjaga kesehatan saya rohani sekali, saya tidak menjaga kesehatan saya, makan seenaknya, enggak mau olahraga, pokoknya semua nggak beres, nggak jaga kesehatan saya, ya sudah. Segala macam penyakit datang. Ya kan? Nah, kalau sampai segala penyakit datang, saya nggak bisa mengatakan gara-gara Tuhan. Enggak. Itu gara-gara saya. Saya tidak jaga tidur, nggak cukup, nggak olahraga, tidak bisa menjaga diri. Ya salah saya sendiri. Tetapi dari semua yang terjadi kepada kita secara fisik, satu hal yang kita tahu, di baliknya selalu ada suara Tuhan, dan Tuhan itu selalu memakai semua itu memanggil kita. Tuhan, waktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tuh punya belas kasihan. Dia selalu menerima kita. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga waktu kita membaca Yoel ini, 3 pasal, tapi mengingatkan kepada kita. Mari kita peka melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi pada kita, dan selalu mendengarkan suara Tuhan. Selalu mendengar suara Tuhan. Apa yang terjadi barangkali cuma alamiah. Tapi di balik semua itu, Tuhan sementara bekerja, Tuhan sementara berbicara, mari kita mendengar suara Dia. Oke? Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Boleh saya minta Pak Yohanes, kalau masih ada, tolong Pak Yohanes pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang Kau sediakan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami secara pribadi, berpribadi diingatkan kembali pesan dari kitab Yoel. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan, Kau berikan kuasa Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami semua, mengubahkan kami supaya kami boleh seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami pun juga dapat membagikannya kepada orang lain. Kami bersyukur Engkau memakai Pendeta Hengki untuk dapat mengajarkan firman Tuhan ini kepada kami. Kami berdoa menyerahkan setiap pelayanan maupun juga kehidupannya dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan kami semua sebagai peserta. Kiranya Engkau yang menolong dan juga memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.